Ibu bos, di sana ada baku tembak. Cih. Syuting film ya. Tolong aku, dari grup Su, ketua dewan direksi. Kamu yang bernilai ratusan miliar itu? Nomor satu di Rongcheng bos besar yang tidak pernah muncul di depan kamera. Su Zhengye. Tolong aku, cepat tolong aku. Baik, baik. Mereka kejar-kejaran sambil baku tembak pakai motor. Aku kejar-kejaran sambil baku tembak naik sepeda listrik jelek. Apa-apaan ini? Ini aku serahkan padamu. Mulai sekarang, kamu adalah... Ketua dewan direksi sementara grup Su. Lalu, Kamu harus merawat putriku. Menunduk. hei, jangan mati dong, hei. Minum susu. Nak kakekmu itu. Dia bukan kakekku. Ayahmu itu. Dia juga bukan ayahku. Pamanmu itu. Kamu gila ya, katakan, dia kenapa? Pacarmu kehilangan ingatan. Dia bukan pacarku. Jadi, apa kamu benar-benar gila? Katanya dokter. Kamu tadi bilang apa? Amnesia. Minum susu. Dia amnesia. Kalau biaya obat ini gimana? Nggak apa-apa. Nggak mahal. 38.000. 38.000 mending rampok aja. Hei, Aku bilang ya, aku nggak punya uang, itu cuma 2 lembar kain kasa jelek, foto aja, 38.000, klinik nakal, aku cuma orang kelas bawah, orang miskin. Paling banyak 666. Nggak punya uang, bayar pakai badan juga boleh. Ada masalah, ayo pergi. Minum apaan? Jangan pergi. Jangan pergi. Sekarang 38.000 nggak cukup. Sekarang 380.000. Xiao Fengfeng yang tampan dan pintar. Orang tua meninggal, miskin melarat. Cuma bisa hidup antar makanan. Bertemu Eno. 1. Kotarong. Ketua grup Su Zhengye Xiao Fengfeng bakal jadi Taipan, Fengfeng Raja Persilatan, Feng menikahi gadis kaya dan cantik. Mencapai puncak hidup. Meski begitu, yang amnesia ini tuan besar Su gimana? Kamu ngapain nyari makanan? lapar banget kamu nggak kasih aku makanan enak. Lihat, selalu kena. Cakar naga penangkap payudara. Itu Nona. Katakan, ini kue siapa? Seorang magang harus punya sikap seperti magang. Nonton drama di jam kerja. Saat seusiamu, aku sudah lulus S2. Aku bilang sama kamu, kalau bukan karena rekomendasi langsung dari direktur utama, mungkin sekarang kualifikasimu bahkan tidak cukup untuk jadi magang. Aku benar-benar nggak ngerti, kamu gadis cilik, bagaimana bisa kamu dapat rekomendasi langsung dari direktur utama? Sekarang, kalau bukan karena direktur utama hilang tanpa kabar, grup ini kacau balau, kamu sudah dipecat dari dulu. Apa yang kalian lihat? Cepat kerja, waktu adalah uang, nggak tahu. Mana aku tahu harus di grup perusahaan ayahku sendiri menerima perlakuan kayak gini. Ayah, ya ampun, tolong setuju aja. Putri konglomerat menyamar sebagai magang, pura-pura lemah buat kalahin yang kuat, dan bisa bantu ayah bersihkan orang jahat di dalam grup, dapetin pangeran tampan. Aku lihat kamu itu kebanyakan nonton drama bos galak dan romantis. Aku nggak peduli. Dari kecil aku ditinggal sendirian di luar negeri. Sekarang aku susah payah balik, masa keinginan kecilku yang satu ini aja nggak bisa dipenuhi? Baik, aku penuhi, apapun yang kamu minta, ayah kasih. Tapi jangan salahkan ayah. Sekarang bisnis itu kayak medan perang. Aku kirim kamu ke luar negeri, dan pakai nama keluarga ibumu, itu semata-mata buat lindungi kamu. Tapi kamu harus tahu, aku cuma punya satu anak perempuan, semua milik ayah nanti jadi milikmu. Ayah, jadi ini setuju? Tentu saja setuju. Ayah yang terbaik. Hei, ku bilang pelan-pelan. Pelan apaan sih? Bener-bener bikin kesal, siapa yang ngasih kamu uang sebanyak itu? Mana kamu punya uang untuk menyelamatkan ibumu? Manajer Gao.
Siapa yang kasih kamu keberanian untuk mengetuk pintu? Manajer Gao, ada masalah. Direktur utama yang baru datang. Apa-apaan? Direktur utama baru apa? Dari mana datangnya direktur utama baru? Bilang, Manajer Gao, sungguh, saya tidak bohong. Perusahaan grup Su kita mendapat direktur utama baru yang datang tiba-tiba. Namanya Lin Feng. Lin Feng? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Surat penunjukan sementara ini pasti palsu, karena kalian curiga aku yang memalsukan. Kalau begitu lihat saja ini apa. Ini hanya dimiliki oleh Direktur Utama Su. Yang unik di seluruh dunia, cap naga grup Su. Biarkan aku melihatnya. Benar, pasti benar. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Pembunuh bayaran bilang, Su Zhengye diselamatkan oleh seorang kurir makanan yang lewat. Mungkinkah ini orangnya? Tidak boleh. Masalah aku menyuruh orang membunuh Su Zhengye sama sekali tidak boleh terungkap. Sekarang hanya bisa. Para hadirin, karena tidak ada pertanyaan lagi, mengapa tidak mengajak saya direktur baru dari grup Su untuk melihat kantor? Manajer Chai, bawalah direktur baru ke kantor. ayah, bukankah kau bilang Su sudah disingkirkan? Kenapa muncul direktur lagi? Kenapa kau berteriak? Lihat dirimu. Seharian hanya tahu makan, minum, bersenang-senang, tidur dengan perempuan. Hal penting seperti ini kau tidak peduli. Kau tidak tahu operasi gagal. Su Zhengye kabur, diselamatkan oleh seorang kurir. Orang ini mungkin adalah kurir itu. Kurir? Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, diam dulu, selidiki keadaan orang itu. Barusan ucapan orang itu adalah direktur utama ada urusan penting ke luar negeri, menunjuknya sementara sebagai wakil grup Su. Surat pengangkatan yang dia tunjukkan memang diberikan oleh Su Tua. Sekarang Su Tua di tempat gelap, kita di tempat terang. Kita hanya bisa menggunakan orang ini untuk bertindak. Bagaimana kita akan bertindak? Pria kuat sulit menolak godaan wanita. Pergi, panggil Chai Rulin, orang suruhan itu, dekati Lin Feng, gali informasinya. Bagaimana kalau orang itu tidak terpancing? Kau juga disebut playboy, kau benar-benar tidak mewarisi dariku, ayahmu, setengah IQ dan EQ-ku. Apa kau tidak lihat tadi saat Chai Rulin masuk, pandangan orang itu pasti tertarik padanya? Su Zhengye hilang, saya jadi pewaris perusahaan miliaran. Posisi direktur utama akan jatuh ke tangan Gao Feng, anjing ganas itu. Jika orang seperti dia menguasai grup Su, bagaimana Wang bisa bekerja sama dengan Su? Tidak bisakah kamu mengetuk pintu? Siapa yang memberi kamu keberanian? Hei, Pak Wang, saya Bu, apakah Anda terburu-buru? Yang dari grup Su, direktur utama barunya adalah Lin Feng, bukan Gao Feng. Lin Feng? Penyanyi itu? Grup Su mempekerjakan seorang penyanyi sebagai direktur utama? Bukan Lin Feng itu. Ya, dia adalah seorang kurir. Aneh. Kenapa hilang? Mencari saya, iya. Gadis ini sangat cantik. Matanya seperti rusa kecil. Benar-benar tipe yang saya suka. Wah, ini dia yang ditunjuk ayah sebagai direktur utama sementara. Katanya ganteng, tapi tidak menyangka seganteng ini. Apa mungkin ayah sengaja mencarikan saya jodoh emas? Ini benar-benar seperti pemeran utama drama pendek favoritku, dicetak dari cetakan yang sama. Ya Tuhan, aku ingin menikah dengannya. Kenapa dia menatapku seperti itu? Apakah dia jatuh cinta padaku? Jika benar begitu, itu sangat bagus. Kecantikan seperti ini, jika dalam hidup ini aku bisa menikahi dia, sungguh. Menikahlah denganku. Mau. Siapa yang buang kulit pisang ini? Aduh, Om Yao, kamu tidak apa-apa. ada masalah. Aduh, aku tidak bisa berdiri. Celaka pinggangku sakit. Kekasih lamaku akan pergi dengan kakek lain. Om Yao, kamu masih perkasa ya. Saat begini masih mikir kekasih lama. Senjata tanpa laras apa gunanya? Pinggangku, aduh, Om Yao, aku antar kamu ke rumah sakit. baik.
Pengen godain cewek. Ah, jangan. Ada urusan penting. Bantu orang dulu. Ini pasti bukti kejahatan yang ada di tas kerja. Direktur. Ini kan pejabat baru. Bucai, tidak apa-apa. Ini pasti orang suruhan Gao kecil dan Gao tua. Aku sudah paham. Begitu direktur mati yang paling untung pasti si Gao yang mengirim pembunuh, siapa lagi kalau bukan mereka. Siang pura-pura kooperatif. Malamnya pakai taktik wanita cantik. Lihat aku balas dengan taktik yang sama. Kalau bukan demi ibuku, siapa yang mau menderita begini? Aku belajar untuk sukses. Sekarang aku cuma jadi budak Gao Go. Ada apa? Kakinya sakit. Aku pijitin ya, kaki mungil ini cantik sekali. Cukup perhatian juga. Manajer Cai. Gak apa-apa? Gak sakit, oh tidak. Direktur utama. Kaki aku sepertinya terkilir. Bisa tolong aku? Tentu saja. Alpaka adalah hewan yang bahagia di padang rumput. Alpaka? Iya dong. Manajer Cai suka alpaka? Suka yang coklat atau putih? Atau yang seperti aku? Bagaimana dia tahu? Hewan favoritku adalah alpaka. Ya ampun, aku jadi sedikit suka padanya. Tidak, aku harus menahan diri, laki-laki semua iblis. Lukanya belum sembuh, kamu tidak mengantarku? Ayo. Bukankah ada sopir? Cepat, secepat kilat. Antar dia ke rumah sakit. Daftar ke UGD. Hei, tunggu. Tolong. Ada lagi satu. Aku takut banget. Apa-apaan? Kenapa semua wanita merapat ke diriku? Tapi kelinci putih itu manis. Cantik. Kamu kenapa? Dikejar orang? Ya, tikus. Di sana ada tikus. Tikus? Tikus? Iya, apa yang perlu ditakutkan? Siapa namamu? Namaku Wan. Terima kasih, Pak Direktur, sudah menyelamatkanku. Bahkan bayangan tikus pun tidak kelihatan. Langsung teriak minta tolong. Itu terlalu dibuat-buat. Apa itu Ergau lagi? Mendatangkan seorang cantik. Tidak ada habisnya. Aduh, kepalaku pusing. Satpam. Pelecehan. Aduh, lepaskan. Sakit, lepaskan. Pantasan grup Su. Satpamnya seperti pengawal rahasia. Datang saat dipanggil. Ya ampun. Kenapa punya anak perempuan sebodoh ini? Penampilan sudah ada, tapi otaknya seperti ditendang keledai. Aku merendah diri pada seorang kakek tukang sapu. Bukankah itu demi grup Su, informasi internal? Tidak, aku tidak boleh menyerah. Ya ampun, tapi aku dibesarkan dengan pepaya. Harus mengembalikan modal. Halo. Lau Yao? Direktur yang baru. Suka tipe wanita seperti apa? Kamu harus cari tahu dan beritahu aku. Apa? Perlu istirahat di tempat tidur? Butuh setengah bulan lagi? Mana orangnya Pak Su? Kenapa rumah ini begitu bersih? Selamat datang di grup Su. Saya petugas kebersihan di grup Su, si Su kecil. Si bos Su ini kok sehari ganti peran? Senang bisa melayani Anda. Baik, terima kasih. Ayo. Datang lagi seorang cantik. Ya ampun. Aku beruntung banget. Sehari 4 cewek cantik banget. Gila. Bener-bener gila. Hei, cantik. Hei, Nona. Ada yang bisa saya bantu? Kamu Lin Feng? Kamu nggak kenal saya? Masa direktur utama baru grup Su? Ini dari grup Wang, Direktur Eksekutif Wang Yueru. Itu dia. Kurir. Direktur utama baru grup Su. Saya ingat jelas dia. Ini, saya ingat jelas.
Apa karena saya ganteng? Saya yang melaporkan kamu. Oh, kamu? Yang melaporkan saya 2 hari lalu dan bikin gaji saya dipotong. Kamu, Buang. Ini dia si kurir itu. Lihat, dia tinggal di tempat begini. Sepertinya orang ini benar-benar berlatar belakang kurir. Lalu bagaimana bisa jadi direktur utama grup Su? Apa jangan-jangan anak haram, Su Zhengye? Ada orang lain di kamarmu? Di kamarmu masih ada orang? tidak ada. Dadah. Tugas yang kuberikan padamu belum selesai. Pantaskah kau dihukum? Jangan. Panggil Tuan. Tuan. Pak Wang, kenapa kamu malah dengan kurir makanan itu? Kamu sudah bekerja sama dengannya. Dia toh sekarang memegang posisi direktur utama Su? Lebih baik daripada 2 ekor anjing gau itu, kan? Sekarang Wang kita belum bisa berseteru dengan Su. Apakah Su Zhengye itu benar-benar ayahnya? Kakek yang keluar dari kamar itu. Bukankah itu ayahnya? Kakek itu mana ada mirip dengannya? Jalan? Apa rahasia di balik semua ini? Cairulin memang cantik sih. Tapi dimainkan terus jadi tidak menarik. Magang baru itu, Ye Mengyuan. Pengin sekali mencicipinya. Gao Jiang, kau tunggu saja. Wang Yueru malah bilang dia tidak kenal Su Zhengye. Dan apalagi dia. Bahkan eksekutif di dalam grup Su hanya sedikit yang pernah melihatnya. Sungguh, Bos Su memang. Bos Su begitu misterius. Tapi ini juga kesempatan bagus. Tidak boleh masuk tanpa kartu karyawan. Kami punya aturan ketat. Aduh, Pak tolonglah kami cuma mau cari seseorang. Cari siapa? Pak Yao, saya pacarnya Pak Yao, saya mau masuk lihat dia. Pak Yao? Iya, Bulan lalu, dia menginjak kulit pisang terjatuh di rumah terus terbaring. Sekarang ada yang baru gantikan dia. Katanya, air hijau gunung hijau. Petugas kebersihan yang diatur langsung oleh direktur, dan khusus berpesan untuk mengawasinya. Panggil Xiao Susu. Otaknya bermasalah. dada besar, dasar tukang sapu. Apa itu untuk kamu lihat? Xiao Susu. Bu, Pak Yao juga tukang sapu. Kamu bilang begitu bukannya menghina diri sendiri? Lagi pula, Pak tua ini. Pak Yao itu. Anak bodoh kenapa selalu menjatuhkan ibumu? Apa kamu jadi bodoh karena makan pepaya? Makan pepaya besarkan dada, bukan otak. Kasih dia banyak-banyak suplemen otak. Dasar satpam sialan, urus direktur untukku. Lihat nanti aku obrak-abrik kamu. Ayo. Bagaimana kalau kita makan malam bersama hari ini? Apa kau mau menolakku? Manajer Gao, saya sedang diet akhir-akhir ini. Omong kosong, diet apa? Aku jelas melihat di meja kerjamu banyak keripik kentang. Kenapa aku sial begini? Ayah hilang sudah cukup. Dan masih harus diganggu pria berminyak ini terus-menerus. Aku tampan sekali. Kau masih tidak suka? Tampan sih, tapi sedikit berminyak. Kau? Kalau soal ketampanan, Manajer Gao, kau mungkin tidak bisa menyaingiku. Berminyak sekali. Tampan, sangat tampan. Kenapa kau meniruku? Tunggu, kenapa pose yang sama, tapi kau bilang aku berminyak? Mungkin dia kelihatan lebih segar. Putri kecilku, aku adalah pangeran berkuda putihmu. Baiklah, Romeoku. Biarkan Xiao Fengzi melayanimu dengan baik. Baik. Kalian gila ya? Sudah berapa kanal yang kalian ganti? Berani merebut wanitaku? Bercanda apa? Grup Su sudah direbut? Cepat cari cara. Cuma bisa godain perempuan. Ayah. Bercanda apa? Dibesarkan cantik? Pria kaya saja kamu tidak bisa tangani? Malah di mana-mana kamu rusak acara ibu. Ibu, Kenapa aku punya kamu? Kenapa hidungmu panjang? Apa yang kamu lihat? Dasar tukang sapu. Apa kalian?
cari direktur kami ya, aku antar, aku tahu jalan rahasia. Kamu serius? Iya. Enggak, kita kan gak kenal. Apa sih tujuanmu? Setelah selesai, biar aku pegang dadamu. Aduh, cepetan. Kamu, pelan-pelan. Cepat apa lambat? Enak banget rasanya. Kelinci putih ini kelihatan seperti kelinci putih. Gerakannya juga seperti kelinci putih. Keren banget. Gak cuma ganteng tapi juga jago dan dipercaya ayah. Sungguh pangeran idamanku. Tunggu siapa namamu? Kamu dulu. Di mana ayahku Suzenye? Ayahmu Suzenye. Ayahmu Suzenye. Kamu. Bukannya kamu nama keluarga ye? Kamu tidak tahu kalau istri Presdir sedang magang. Aku pakai nama keluarga ibu menyamar di perusahaan. Aduh, malu banget bosku menyuruhku mencari putrinya aku menikahinya. Ini, langsung loncati langkah menikah langsung lakukan yang serius. Bukankah ayahku sudah menunjukmu sebagai direktur utama? Kok kamu tidak tahu apa-apa? Bukan kamu putri Suzenye yang ternama kok sekarang bisa? Aku juga tidak tahu. Awalnya cuma ingin magang main-main, tak disangka baru masuk, perusahaan ayahku menghilang. Aku baru pulang ke luar negeri sebelumnya tidak ada yang kenal aku. Keluargamu ya memang cukup misterius. Apalagi, kamu bahkan ayahmu hanya sedikit orang yang kenal. Ayahku sekarang bagaimana? Ceritanya panjang ayahmu tertembak. Apa? Tenang dulu, sekarang dia sudah tidak apa-apa. Syukurlah. Cuma hilang ingatan. Sekarang masalahnya tidak besar. Baguslah. Cuma suka meremas dadaku. Suka banget pegang dadaku. Apa? Dia pegang 2 kali. Ah. Ayahmu sekarang sudah menjadi seorang tukang sapu yang terhormat. Hei, kelinci putih. Kenapa kamu pingsan? Terpaksa aku bawa kamu pulang dulu. Hei, mana kunci rumahku? Jelas-jelas tadi di laci. Direktur, apa Anda mencari ini? Manajer Chai, luka kakimu cepat sembuh ya. Direktur, jika Anda menginginkannya, silakan ambil sendiri. Pintunya sudah dikunci dari dalam. Direktur, apakah Anda ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan? Ada apa hari ini? Begitu bergairah? Tapi, aku sudah menemukan putri bosku yang ada di depan mata ini. Tidak. Bebek yang sudah di tangan, jangan sampai dia kabur. Semakin banyak semakin baik. Anggap saja ini pemberian dari Tuhan, sebagai kompensasi atas hidupku yang menyedihkan. Kalau begitu, aku terima dengan senang hati. Dah. Kamu nggak bohongin kita, kan? Masa iya aku bohongin kamu, biar bisa pegang dadamu yang besar? Itu sudah sifat laki-laki, kan? Di depan. Itu ruang rahasia kantor direktur utama kita, ruang rahasia. Kamu yakin? Di sana. Ini di mana sih? Ah, lepaskan aku. Dasar pembohong tua. Tolong. Hei, Gimana? Udah tahu latar belakang bocah itu? Mana bisa cepat? Baru saja aku memberikan tubuhku padanya, dia sangat licik. Dia nggak bilang apa-apa. Kalian sudah tidur bareng, kan? Tapi nggak bisa dapetin informasi, apa kamu masih peduli nyawa ibumu? Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Tunggu sebentar. Aku akan menjemput ayahmu. Biar kalian berkumpul kembali. Halo? Ada apa, Direktur Wang? Grup Wang punya pesanan penting, aku perlu bicara dengan direktur utamamu secara langsung. Ada waktu? Aku kirim alamatnya. Sekarang? Siang bolong pergi ke klub, berani banget. Siapa bilang sekarang? Aku belum bilang waktunya. Kamu gila ya? Baik. Lepaskan kami. Orang tua, lepaskan kami. Dasar tua bangka. Bu,
Apa kita akan mati kelaparan di sini? Jangan bicara pesimis. Jika Cairulin ini tidak bisa mendapatkan apa-apa, kita harus cepat cari cara untuk menyingkirkan Lin Feng itu. Biar tidak terjadi masalah. Bu, ada orang. Jangan bersuara. Mereka seperti sedang membicarakan direktur utama. Ayah, Lin Feng itu pintar. Cairulin sudah menangkapnya, tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Bodoh. Kamu pikir semua pria seperti kamu? Pikiran hanya isi perempuan. Kan kamu bilang, pahlawan sulit lewati godaan wanita? Pasti wanitanya kurang cantik. Tapi, aku sudah punya rencana kedua. Apa maksudmu? Aku sudah punya rencana kedua. Apa maksudmu? Yang didapat Lin Feng adalah kontrak direktur utama. Peraturan grup mengatakan, selama lebih dari setengah eksekutif memilih untuk memberhentikan direktur utama sementara, dia akan tamat. Sekarang, aku, ayahmu, sudah mengurus banyak eksekutif agar berpihak pada kita, tinggal membawa grup Wang ke pihak kita, aku pasti bisa mendapatkan dukungan lebih dari setengah. Ayah hebat. Aku punya orang kepercayaan di grup Wang. Pasti, Wang Yueru sudah dekat dengan Lin Feng, dan, hari-hari ini Wang Yueru akan menandatangani kontrak besar dengan Lin Feng. Jika jadi, Lin Feng bisa berdiri kokoh di grup Su. Bagaimanapun, gagalkan saja, kita harus merebut Wang Yueru, apapun caranya. Kalau tidak bisa, lebih baik hancurkan. Ayah hebat. Ayah berkuasa selamanya. Kuasa atas dunia. Tapi, bagaimana ayah bisa meyakinkan para pemimpin di grup Su? Para eksekutif grup Su, pasti kebanyakan adalah orang kepercayaan Su Zhengye. Ya, pasti dengan uang dan wanita. Ayah mengeluarkan uang? Keluarga kita sudah tidak punya banyak uang, jadi uang jajanku makin sedikit? Dasar anak nakal, pandanganmu pendek sekali. Begitu aku jadi direktur utama, apapun kemewahan akan ada, tak ada usaha, tak ada hasil. Setelah saya jadi direktur utama, apa harta dan kemewahan yang tidak ada? Kalau tidak berani, tidak akan dapat. Bukankah aku sudah mengajarimu? Hei tikus. Tikus, hei, Anak perempuan yang manis, kenapa berteriak? kalian siapa? Kenapa kalian bersembunyi dan menguping di sini? Bukan, Pak Gao, kami tidak menguping, kami dibawa oleh seorang kakek tua penyapu yang menipu kami masuk Hei. Nama keluarga saya Li, saya kenal Pak Yao dari grup Su Hei paman Yao si penyapu. Yao tua. Yang menginjak kulit pisang yang terbaring di rumah itu. Ah, ya. Ayah, kenapa kamu ingat bahkan tukang sapu? Aku bahkan tahu berapa banyak tikus di grup semuanya. Jelas, tidak ada yang bisa lolos dari mataku. Ayah bijaksana, kalau begitu, berapa banyak tikus di grup kita? Apapun tidak bisa lepas dari pengamatanku. Pintar, ayah. Lalu, berapa tikus di perusahaan kita? Aku dengar Lao Yao masih tangguh. Dia punya pacar yang buka salon rambut. Pacar tua itu juga punya anak perempuan. Dia selalu ingin anaknya mendapatkan pria kaya. Apakah ibu dan anak itu kalian? Kenapa dibilang salon rambut? Dia usaha kecantikan dan tata rambut, dan keluarganya punya kebun pepaya turun-temurun. Pepaya, pantas. Cukup manis. Nak, bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Apakah wanita itu kurang cantik? Cairulin tidak bisa menangani Lin Feng. Kalau begitu kita coba gaya lain. Pacar seksi Lao Yao. Direktur Gao ini memang tua, tapi masih ganteng. Dan dia sedang berlari di jalan untuk menjadi direktur utama. Aku masih tangguh. Masih bisa bertarung sekali lagi. Aduh, aku sih bernama Li. Dan Lao Yao sudah jatuh karena kulit pisang. Aku masih lajang. Loh? Direktur Gao. Bercanda apa sih? Aku tidak tertarik padamu. Maksudku, maukah kamu membuat kesepakatan denganku? Kalau berhasil, kujamin hidupmu makmur. Ayah. Lin Feng. Sayangku, kamu sudah bangun. Maaf, tadi aku kurang jelas. Tadi aku bikin kamu kaget.
Dengarkan aku jelaskan pelan-pelan. Baik, 100% benar. Aku tidak bisa menangkapnya. Masih mau pakai trik itu? Hehe. Gimana, Bosu? Tidak bisa menangkap, kan? Masih pakai trik itu? Kali ini aku sudah siap. Bosu, jangan ganti-ganti saluran. Hei. Oke, siap, aku keluar sebentar. keluar malam-malam. CEO dari grup uang itu dia mengajakku bicara, penting. Aku cepat kembali, ya. Oh ya. Jaga ayahmu baik-baik. Dadah, sayangku. Meng Yuan. Meng Yuan. Ayah, kamu tidak hilang ingatan ya? Sepertinya untuk Wang Yueru tidak bisa diselesaikan bagaimanapun juga. Tapi setidaknya aku tahu dia ternyata masih perawan. Keluarganya sangat mementingkan reputasi. Jika ada skandal itu tidak baik. Dengar baik-baik, rencana malam ini sangat penting. Malam ini, kamu harus mengurus Lin Feng tahan, dia dengan cara apapun, ini juga mewujudkan impianmu. Untuk naik ke ranjang direktur, sementara aku akan mengurus Wang Yueru, menjadikannya kenyataan, meninggalkan bukti. Sehingga dia harus bekerja sama dengan kita. Ibumu bilang, kamu kebanyakan makan pepaya, cuma besar dada, otak tidak berkembang. Jangan sampai kamu membuat masalah, aku sudah hafal rencana malam ini, kau dengar? Tahu aku sudah hafal 100 kali, manajer Gao. Ternyata masih punya kemampuan juga, bisa mengakali rencana bawahanku menggagalkannya. Lumayan menarik. Bagaimana, Xiao Ye, sudah diselidiki tuntas? Ayahnya penjual ikan, ibunya polisi. Ya, ini sungguh sulit untuk dengan grup Su memiliki hubungan apapun. Yakin? Yakin dong, aku sudah periksa 10 kali. Lalu orang tuanya namanya siapa? Ayahnya bernama Lin Xinru, ibunya bernama Xu Jinjiang. Kamu salah, kan? Mana ada perempuan dengan nama seperti itu? Ibunya memang bernama Xu Jinjiang, tinggi 182, seorang polisi. Ayahnya bernama Lin Xinru, tinggi 169, penjual ikan. Ibunya suka nonton NBA, ayahnya suka baca seni perang Sun Tzu. Saat mereka berdua pergi mendaki gunung, meninggal. Tinggal dia seorang diri. Hidupnya sangat susah. Tapi, ku dengar dia kecil pintar. Katanya nilainya lumayan. Kenapa aku dengar aneh begini? Orang tuanya sepertinya pernah ku dengar di mana? Kalau dari wajah, dia mirip ibunya, ya, wajahnya lumayan. Ibunya mirip preman galak. Makanya aku semakin heran. Kamu yakin sudah benar? Yakin, benar-benar yakin. Tapi situasinya begini, aku bisa mengerti. Ibuku 184 cm, tentara. Ayahku 172 cm, penari balet. Kalian yang seusia ini, aku tidak bisa paham. Wang Zong, kita seumuran. Wah, pelayan sekarang semuanya pakai baju lucu begini ya. Cepat turun lihat, apakah Lin Feng sudah naik atau belum. Setiap hari, cuma lihat cewek cantik. Aduh, aku sudah dikasih obat.
Kamu nggak apa-apa? Hei, kalian berdua, kesini. Direktur Wang mabuk berat. Kalian berdua, antarkan dia ke suite 888. Baik. Hati-hati, jangan kasar. Ini tamu penting. Manajer Gao. Sudah saya atur, nanti. Kamu langsung ke suite itu saja, selesai. Hei, tunggu. Tadi bilangnya, suite 888, kan? Iya, kan? Dia memberi saya kartu kamar 777. Tentu saja, dikasih kamar mana ya tidur di situ. Dasar bodoh. Oh, kamu memang pintar. Di mana Wang Yueru? Pelayanan tamu buruk sekali. Hei, Direktur Wang. Kok kamu? Direktur Wang yang menyuruhku datang. Dia minta aku temani kamu sebentar. Kamu juga kenal Direktur Wang? Baru kenal, nggak boleh. Aku nggak percaya. Direktur Wang benar-benar ke toilet. Lihat, dia bahkan menitipkan HP-nya padaku. Ada apa? Nggak senang lihat aku datang? Nggak. Kalian laki-laki. Suka curiga. Kamu tahu Direktur Wang pergi kemana? Dia ke toilet. Ayo, sebentar lagi Pak Wang kembali. Hei, tikus. Di mana? Ah, kayaknya aku salah lihat. Maaf. Mbak, karena kamu sudah sungguh-sungguh, aku terima dengan senang hati. Ayo, minum. Aduh, tikus. Mana? Ah, kayaknya aku salah lihat. Maaf. Mbak, karena kamu begitu serius, baiklah, aku terima. Ayo, minum. Ayo nyanyi, oke. Aku. Kepalaku pusing banget. Cuma trik kecil kayak gitu, mau nipu. Panas banget. Aku panas banget. Jangan pergi, aduh, panas banget. Ngapain? Ayo pergi. Ini bukan obat bius, ini obat perangsang. Mantap. Aduh, Wang Yueru. Sandi HP-nya berapa? Si Xiaoye juga hilang. Yah, Bang Satpam. Ah, begini. Kalian tahu Wang Zong yang sewa ruangan ini? Dia pergi kemana? Tentu tahu dong. Baru saja kami antar ke kamar suite. Oh, kalian yang antar. Maaf, ruangan yang mana? 777? Oke. Makasih. Oh iya, ngomong-ngomong Bang Satpam. Di sini ada wanita mabuk. Tolong anterin. Ya Bang. Kamar 848. Makasih. Kamar 888 kemana jalannya? Sini. Sini, ya. Oke. Baru antar sendiri aja.
Panas banget. Ah, aku mau. Gak kuat lagi. Kalau Wang Yueru benar-benar diberi obat, maka aku sekarang, apakah akan dicurigai mengambil kesempatan? Dengan sifat Wang Yueru. Besok kalau dia sadar, pasti bakal bunuh aku, apa aku harus jaga jarak? Jangan baru jadi direktur beberapa hari. Nyawa sudah hilang duluan. Tolong aku. Sakit banget. Menolong satu nyawa. Lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Kalau begitu, baiklah, aku tidak akan menolak lagi. Begitulah. Waktu itu, aku benar-benar hilang ingatan. Tiba-tiba suatu hari, biar aku bangun. Jadi aku memanfaatkan keadaan. Pura-pura gila dan bodoh. Aku menyusup lagi ke grup Su. Aku ingin melihat, selain Gao Jiang dan Gao Feng, siapa lagi yang ingin mencelakaiku. Dan Lin Feng itu, dia hanyalah yang naik ring untukku. Apa, ayah? Lin Feng bukankah dia jodoh emas yang kau cari untukku? Bukan. Dia hanyalah seorang kurir. Tapi dia pintar. Tapi tetap saja dia seorang kurir. Tapi kau malah menggunakan cakar naga 100% akurat? Tapi aku suka nonton serial The Deer and the Cauldron. Tapi dia tampan. Tapi dia tetap kurir. Tapi aku sudah tidur dengannya. Tapi dia tetap kurir. Apa katamu? Tapi aku sudah tidur dengannya. Tapi dia masih tukang antar makanan. Iya, dia ganteng banget. Dan papa yang tunjuk dia sebagai direktur utama sendiri, pasti aku pilih dia. Dia hanya direktur utama sementara. Dia cuma kambing hitam, dan dia masih anak miskin. Kamu harus cari suami kaya. Nanti setelah jabatan papa sebagai direktur utama pulih, kamu bisa cari yang seperti apapun. Masa nggak ada? Banyak anak orang kaya yang menunggumu. Aku nggak mau. Dia tampan. Dan dia sama dengan aktor favoritku, persis sama. Aduh, Meng Yuan, kenapa kamu tidak dengar kata papa? Dia ada main sama Chai Rulin. Lihat sekarang, dia pergi menemui Wang Yueru lagi. Tapi pemeran utama yang aku suka, masih punya banyak teman wanita. Kamu ini nonton drama sampai bodoh ya? Papa, menurutku papa yang nonton Lu Dingji. Sampai linglung ya? Membiarkan anakmu diganggu begitu banyak orang? Kalau bukan karena Lin Feng, aku sudah jadi korban Gao Jiang, dan juga meraba-raba. Tidak setuju, aku benar-benar tidak setuju. Dia cuma kambing hitam. Setelah selesai digunakan, aku akan membuatnya lenyap, kamu harus cari yang setara. Bukan cari tukang antar makanan. Papa, aku benci papa. Aku khawatir kamu malu, bahkan sengaja menyiapkan kamera malam, definisi tinggi tanpa sensor. Yueru sayang, aku datang. Loh, kenapa rasanya aneh? Bukannya katanya masih gadis? Li Wanwan, kenapa kamu di sini? Bangun, mana Wang Yueru? Jangan, apa yang kamu mau? Benar-benar wanita bodoh dengan dada besar. Ayah, rencana gagal. Wang Yueru menghilang. Apa? Ada apa? Bukannya katanya pasti berhasil? Mana aku tahu kesalahan ada di mana? Aku sudah awasi dengan ketat. Satu-satunya yang bermasalah hanya Li Wanwan ini. Baiklah, sudah. Karena sudah begini, apa lagi yang bisa dilakukan? Lalu sekarang bagaimana? Ayah, suara apa itu di pihakmu, ayah? Tidak ada suara apa-apa. Semua dibicarakan besok saja. Ayah? Pak Wang,
Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, tenang saja. Kenapa suaramu aneh sekali? Aneh di mana? Ya, sedikit berbeda dari biasanya. Agak lembut. Enak saja, lihat nanti potong gajimu. Kerja tidak becus? Nah, itu baru benar. Ayah, kenapa tidak angkat telepon? Ah, kepalaku agak pusing. Aku mau istirahat sebentar. Aku pergi dulu, kalian lanjutkan saja. Tidak benar. Yang baru kulihat semuanya tidak nyata. Mataku, sharinganku, rinneganku, Sasuke, tolong aku. Nak, jangan mendekat. Nak, kamu harus mengerti. Ayahmu sudah lama sendiri, kosong, sepi, dan dingin. Pasti ada hobi. Sangat mengerikan. Adegan ini di pikiranku tidak bisa hilang. Lagi pula, kamu masih dengan perempuan pepaya itu, Mami Pepaya? Ada habisnya tidak? Dasar anak bodoh. Hanya dirimu yang boleh membakar. Ayah tidak boleh menyalakan lampu. Tidak sopan. Ibu, arwahmu di surga, tidak akan tenang, kan? Tenang, ibumu juga kamu warisan dari ibumu. Baiklah, baiklah. Bahas urusan penting. Kemarin gagal. Tapi gagal ya gagal, tidak apa. Kamu pikir kenapa aku mengirim Putri Pepaya, bukan kamu yang muncul? Dan lagi, asisten Wang Yueru juga dibebaskan. Meskipun dia tahu, juga tidak bisa melacak ke kita. Nanti, buat ibu dan anak itu habis saja. Ya hilangkan jejak, tidak ada saksi. Tapi kau tegah. Kamu tadi dengan wanita itu bermain dengan sangat seru. Bodoh. Bapakmu ini kapan pernah kalah karena perempuan? Belajar yang banyak, lagi pula, rencana ayahmu selanjutnya sudah siap. Rencana apa sih? Aku sudah menemukan Su Zhengye. Coba tebak di mana dia? Kau culik dia? Tidak. Dia menyapu lantai di grup Su. Ah, uang di kartu ini cukup untuk ibumu dirawat di rumah sakit 3 tahun, tapi kau harus bantu aku lakukan sesuatu. Apa? Curi sesuatu dari Lin Feng. Barang apa? Cukup. Maaf, sebesar ini, isinya laporan keuangan, kau pernah lihat? Sepertinya aku pernah lihat. Kalau begitu, ambil barangnya, uang ini jadi milikmu. Tunggu sebentar. Direktur Lin, aku punya sesuatu yang menyenangkan. Sangat seru. Sesuatu yang menyenangkan. Apa itu? Di mana? Aku lupa di mobil. Direktur, bisakah kamu ambilkan? Aku pakai sepatu hak tinggi, agak tidak nyaman, ini kunci mobilku. Baik, aku ambil, kamu tunggu, pasti harus coba. Baru lihat 2 hari lalu. Kenapa tidak ketemu? Manajer Chai. Kamu mencari ini? Aku. Ah, jangan bicara apa-apa. Sebenarnya, aku sudah tahu dari awal. Mengapa kamu datang? Karena ibumu sakit parah. Jadi kamu dipaksa oleh Gao Jiang. Dan aku bersedia membantumu. Membantu merawat ibumu. Maukah kamu bersamaku? Aku sangat menyukaimu, dan aku tidak mau berbagi wanita yang sama. Meskipun kamu tidak setuju, tidak apa-apa. Asalkan kamu bahagia, hidup bahagia. Jangan pernah menyerahkan dirimu kepada binatang seperti Gao Jiang. Aku mau. Lin Feng. Aku punya sesuatu yang penting yang ingin kukatakan padamu. Ini tentang ayahku. Ikut aku keluar sebentar. Kita berdua saja.
Kalau kamu mau tanya aku soal cemburu, sudahlah. Aku sudah tahu kalian punya hubungan, aku tidak masalah. Gila juga ya. Aku juga tidak cemburu. Sebenarnya aku juga sudah lihat kalian berdua. Ini juga gila. Keren banget. Kok nggak ada? Tidak mungkin. Apa masalah tulis? Su, ya? Belakangan grup tidak aman. Ambil tas kerja ini. Isinya sangat penting. Bahkan, jika aku tiada, itu bisa melindungimu. Ini seperti pesan terakhirmu, hahaha. Ada hal-hal yang tahu terlalu banyak itu tidak baik. Terlalu banyak tahu bisa celaka. Gila. Apa yang kau cari ini? Apakah ini yang kamu cari? Susu kecil? Oh, bukan, Bos Su. Bagaimana bisa ada padamu? Bagaimana kamu mendapatkannya? Aku mengambilnya dari Lin Feng, penerusmu. Apa? Bagaimana bisa ada pada Lin Feng? Dan bagaimana kamu mendapatkannya? Ah, pasti. Saat aku kehilangan ingatan, aku memberikan tas kerja kepada Lin Feng. Anak nakal itu. Dia menemukan bukti di gudang. Tak kusangka dia akhirnya tergoda wanita, dan diperdaya oleh Gao Feng. Hahaha. Wah, kamu pasti menyesal, kan? Hahaha. Ayah hebat. Seluruh grup Su hanya sedikit orang yang mengenalku. Termasuk kalian berdua ayah dan anak. Tidak lebih dari 5 orang, dan bagaimana kamu tahu? Apa mungkin aku adalah Lin Feng, anak itu? Apa kamu lupa? Ibu dan anakmu gua yang kau aniaya. Dia bilang kau menguncinya. Jadi aku curiga padamu. Maka aku menyelidikimu. Dasar tua bangka. Kami, ibu dan anak yang malang, kau kunci di dalam. Dan kau rabas seluruh tubuhku, bayar. Jika bukan karena Direktur Gao, kami berdua pasti akan mati kelaparan di dalam. Kau fitnah, aku, Su Zengye, jika aku menyentuh sehelai rambut pun wanita sepertimu, aku bukan manusia. Aku tidak punya pantat jika punya anak laki-laki. Apa kau punya anak laki-laki? Gao Feng, jangan sombong. Aku tahu kau selalu ingin membunuhku. Bahkan Lao Ma juga kau bunuh. Aku menyamar jadi petugas kebersihan. Aku mendapat banyak info orang dalam, aku akan segera kembali ke posisiku. Laporan keuangan yang kau dapat, apa gunanya? Aku masih punya bukti lain? Kembali ke posisi? Kau, tukang sapu tua, bicara soal kembali ke posisi? Apakah ada yang kenal Su Zengye di sini? Mereka yang konon pernah melihat wajah aslimu. Tapi mereka... Lao Wu, Lao Jiang. Mereka yang katanya pernah melihat wajah aslimu. Tapi mereka... Lao Qin, Lao Jiang, Lao Wu. Apakah Su Zengye ada di sini? Pendiri grup Su. Ini bukan perusahaan kita, tukang kebersihan baru. Direktur utama tidak seperti itu. Lao Qin, kamu. Maaf, Direktur utama, saya. Bukti perselingkuhan saya, tertangkap oleh wakil Direktur Gao. Istriku galak sekali, dia akan membunuhku. Lao Qin, kamu, Lao Jiang. Aduh, urusanku dengan menantu perempuanku itu bukan ketahuan sama dia. Lao Wu, tidak mungkin kamu juga selingkuh, kan? Maaf ya, Direktur utama. Masa aku orang seperti itu, aku main perempuan. Wah, orang-orang yang kupercaya di sekitarku, bagaimana bisa jadi begini semua? Jadi, mana ada direktur utama di sini? Su Zengye, di sini cuma ada petugas kebersihan Xiao Susu. Aku bilang, aku masih punya Lin Feng. Haha, Cai Rulin sudah menangkap Lin Feng Wang Yueruo, juga cenderung membelot seluruh grup Su. Dari atas ke bawah, semua orang ada di pihakku. Kamu cuma mengandalkan satu pesanan makanan jelek? Apa yang bisa kamu lawan? Ayah, bicara sedikit saja. Apa? Aku cuma ingat pepatah penjahat mati karena banyak bicara. Dasar bocah nakal. Kalau begitu aku bicara sedikit saja. Cepat, tangkap Su Zengye untuk ku ikat dia. Dasar keparat. Tunggu saja, keparat, tunggu aku. Ayo kita selesaikan Lin Feng, aku tak mau mati karena banyak bicara. Mengapa tidak langsung bunuh aku? Tentu saja.
Menunggu hingga kau lihat aku duduk di kursi direktur utama grup Su, kan? Setelah itu, baru kubunuh kau. Jangan lupa, penjahat mati karena suka menunda. Hei, kau mau atur aku? Aku suka, aku sudah menunggu bertahun-tahun. Tak masalah sebentar lagi. Aku terlalu ceroboh. Kesalahan terbesarku adalah tidak ada yang mengenalku. Aduh, selesai. Kali ini malah aku yang terjebak. Lin Feng itu juga tidak bisa diandalkan. Dia hanya seorang kurir. Bisakah dia berbuat apa-apa? Selesai. Bu Wang, kunjungan mendadak ini, ada keperluan apa? Tentu saja untuk urusan bisnis. Kali ini aku datang membawa dari grup Wang kami dalam lebih dari 10 tahun pesanan terbesar. Ku dengar grup Su kalian akan mengadakan rapat tingkat tinggi. Antara kau dan direktur utama sementara Lin Feng, pilih satu. Kalau begitu, kedatanganku kali ini artinya sudah jelas, kan? Saya dengar grup Su Anda akan mengadakan rapat tingkat tinggi antara Anda dan Plet, Ketua Lin Feng. Jadi kedatangan saya kali ini artinya sudah jelas, bukan? Direktur Wang sebelumnya bukankah Anda selalu mendukung Lin Feng? Dan berkali-kali menolak undangan saya. Hahaha. Saya seorang pebisnis, saya hanya akan mengikuti keuntungan. Dulu saya pikir angin bertiup ke arah Lin Feng maka wajar saja saya bekerja sama dengannya. Tapi sekarang, angin bertiup ke arah Anda maka tentu saja saya akan bekerja sama dengan Anda. Hahaha. Apa yang Anda katakan benar? Direktur Wang silakan. Pesanan yang sudah kami tanda tangani. Saya sudah dengan grup Wang berunding dengan seluruh manajemen puncak. Setelah Anda memenangkan pemilihan ini akan berlaku. Kedatangan saya kali ini hanya untuk bekerja sama dengan Anda memainkan sandiwara belaka. Melihat kedua anjing itu bersikap sombong saya jadi ingin tertawa. Hei, kamu di mana? Saya di luar. Temui aku di kantormu 30 menit lagi. Ada kejutan. Aku dengar dari Gao Jiang mereka menangkap Direktur Su. Ayahku ditangkap. Pantasan 2 hari ini tidak kelihatan ditahan di mana. Sepertinya di kantor Gao Jiang ku dengar, ada suara dari dalam. Jangan khawatir, aku akan atur orang untuk menyelamatkannya. Harusnya ditahan lebih lama. Orang tua brengsek itu. Hei, bagaimana bisa kau memaki ayahmu? Siapa suruh dia menjadikan kakak Lin Fengku sebagai alat? Karma, kan? Dia tetap ayahmu. Saat ini adalah penentu masa depan grup Su, saat yang penting. Para hadirin, silakan voting. Tunggu. Sebelum voting, saya ingin mengajak para hadirin melihat sesuatu sebagai pemanasan. Chairulin, apa yang kau lakukan? Melihat apa? Silakan dinikmati. Chairulin, apa yang ingin kamu lakukan? Lihat apa? Silakan dinikmati. Ratu, aku salah. Chairulin. Kamu cari mati video dari mana? Kamu ingin bertanya kenapa aku tidak mati, kan? Maaf mengecewakanmu, aku tidak mati, tapi anak perempuanku mati. Kamu yang menyuruh orang untuk mencelakai kami. Ingin membunuh untuk membungkam. Omong kosong, tidak masuk akal. Apa alasan aku harus membunuh kalian? Alasannya, berdasarkan rekaman yang baru saja diputar, dan juga, kamu memanfaatkan aku dan putriku, memberi obat kepada Wang Yueru, dan bersiap merekam video, mengancam Wang Yueru, untuk bekerja sama denganmu.
Omong kosong, apa kamu punya bukti? Tidak ada bukti, jangan menuduh sembarangan. Satpam, Satpam. Mau bukti, ya? Lihatlah semuanya. Bukannya sudah dimusnahkan? Kakak, yang sebelumnya itu palsu, yang ini yang asli. Yang diberikan Chairulin padaku? Balas dengan cara yang sama, bohong kamulah. Chairulin, berani bohong padaku? Aku bunuh kamu? Chairulin, kalau berani menipuku, akan kubunuh kau. Dasar anjing galak. Tunggu saja kau mati. Kau membuatku menderita. Bukti-bukti ini cukup untuk kalian ayah dan anak, penjara sampai akhirat. Aku sudah lapor polisi. Polisi akan segera datang. Kalian pilih lanjut voting. Atau tunggu aku serahkan laporan keuangan pada polisi? Hidup Direktur Lin, selamanya, menguasai dunia, selamanya. Hidup Direktur Lin, selamanya. Hidup Direktur Lin, menguasai dunia. Hidup Direktur Lin, selamanya, menguasai dunia. Gaya apa ini? Syuting film. Di mana Gao Feng? Ah, tolong. Dia hanya seorang kurir. Apa yang bisa dia lakukan? Selesai. Lihat saja, aku akan menghabisimu. Nama baikku selama ini. Kalian mau apa? Mau ngapain kalian? Direktur Pak Lin yang menyuruh kami untuk menyelamatkan Anda. Kau tahu siapa aku? Pendiri Grup Su. Hebat banget. Pak Su, pasti naikkan gaji saya ya. Naik gaji? Aduh. Dan yang hebat. Tolong, Gao Feng, apa yang kau lakukan? Lin Feng, kau harus menyerahkan semua bukti semuanya padaku atau aku akan membunuhnya. Aku bilang padamu. Polisi akan segera tiba. Lepaskan dia. dasar anjing tua. Kau tidak apa-apa? Tahan dia. Kencangkan. Aduh, pinggangku, pinggangku. Pak Yao, kau kenapa? Bukankah aku datang, menemui kekasih lamaku, adik Pepaya? Pepaya, kampret. Aku hampir mati. Anak perempuanku juga hilang. Si tua bangka itu tidak keluar melindungiku. Kamu yang duluan meninggalkanku. Lihat, betapa aku mencintaimu. Pinggangku belum sembuh, aku sudah mencarimu. Sayangku. Aduh, pinggangku. Pemandangan ini terlalu indah. Aku benar-benar tidak ingin melihatnya. Sayangku. Selamat datang, Ketua Su, beribu-ribu tahun, menguasai dunia. Ada apa ini? Pak, Ada apa? Gao Feng bagaimana? dia ditangkap. Gao Jiang bagaimana? Juga ditangkap. Lin Feng bagaimana? Pak, semua ini adalah Lin Feng. Bukti Gao Feng dan Gao Jiang sudah diserahkan ke polisi. Dia juga ikut masuk membuat laporan. Bahkan Mugua Laomu diselamatkan olehnya. Mugua Laomu. Pak, kan ku bilang Lin Feng bukan boneka. Tanpa dia, kau sudah habis, dan kau tahu, dia juga dengan uang menandatangani kontrak besar. Sepertinya aku harus menyerahkan jabatan pada yang lebih mampu, bukan? Pak, kau cepat siapkan kontrak serah jabatan resmi. Minggu depan aku akan menikah dengan Lin Feng. Udah punya pacar lupa sama ayah? Haha. Baik. Aku tak peduli, aku mau. Mau apa? Mau apa? Ayah kasih semua, oke? Aduh, putriku,